Bayangkara FC kontrak Raja Nainggolan 5 miliar rupiah. Raja Nainggolan telah diperkenalkan sebagai pemain Bayangkara FC. Gelandang asal Belgia itu diikat dengan kontrak seharga 5 miliar lebih. Bayangkara FC memperkenalkan Nainggolan ke hadapan media di Gelora Bung Karno Senin malam waktu Indonesia Barat. Salah satu yang mendampingi pemain asal Belgia itu adalah COO Bayangkara FC, Sumarji. Keberhasilan Bayangkara memboyong Nainggolan ini tak lepas dari kerjasama dengan BNI yang menjadi sponsor utama klub. Nilainya lebih dari 5 miliar rupiah untuk tampil dalam 13 pertandingan sisa musim ini. Pop cedera, Newcastle incar David De Gea. Newcastle United bergerak cepat setelah cedera parah yang dialami Nick Pope. Newcastle cuma punya Martin Dubravka dan Loris Karius untuk bersaing di 4 kompetisi. Mengingat kualitas kedua kiper itu berada di bawah Pope, maka Newcastle mau tak mau harus mencari kiper baru. Menurut laporan Daily Mail, manajemen tengah mempertimbangkan untuk merekrut De Gea. Kebetulan De Gea masih tanpa klub setelah dilepas MU musim panas lalu. Meski dianggap menurun, De Gea masih dianggap sosok berpengalaman yang bisa membantu Newcastle berada di persaingan papan atas. Tapi satu hal yang bisa jadi masalah adalah gaji De Gea yang terbilang tinggi. Pada musim terakhirnya di MU, De Gea digaji 375.000 pound per pekan. Hasil Liga Champions Asia tanpa Neymar, Al Hilal kalahkan Nasaji 2-1. Al Hilal menjamu wakil Iran Nasaji Mazandaran di Prince Faisal bin Fahd Stadium. Al Hilal langsung tampil menggebrak dan sukses membuka keunggulan lewat aksi Mikael ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Memasuki babak kedua, Salim Audausari menggadangkan keunggulan Al Hilal lewat golnya di menit ke-54. Nasaji baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-78 lewat gol Mahmud Gaid Rahmati. Skor 2-1 untuk keunggulan Al Hilal bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Al Hilal sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup D. Sementara itu, Nasaji harus puas menduduki peringkat 3 dan tersingkir dari turnamen. Hasil Liga Champions Asia tanpa Karim Benzema, Al Ittihad kalahkan Sepahan 2-1. Al Ittihad menjamu wakil Iran Sepahan dalam laga match 6 grup C di King Abdulaziz Stadium. Al Ittihad sempat unggul lebih dulu. Saleh Al Jamaan membawa tuan rumah memimpin 1-0 di menit ke-14. Hanya 2 menit memasuki babak kedua, Sepahan sukses menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol yang dicetak Ramin Rejayan. Al Ittihad kembali memimpin pada menit ke-69. Kali ini lewat gol yang dicetak Jota. Skor 2-1 untuk keunggulan Al Ittihad bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Al Ittihad sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup C. Sementara Sepahan menduduki posisi runner-up dan masih berpeluang lolos sebagai salah satu dari 3 runner-up terbaik wilayah Barat. Gak sekedar wacana, AC Milan segera pinang bek Arsenal ini. Kiwior sebenarnya masih berstatus pemain baru di Arsenal. Ia direkrut dari Spezia di tahun 2022 silam untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun hingga saat ini Kiwior kesulitan menembus tim utama Arsenal. Kini Calcio Mercato melaporkan bahwa situasi Kiwior ini menarik perhatian AC Milan. Rossoneri dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang bek di musim dingin nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa ketertarikan AC Milan terhadap Kiwior bukan sekedar isapan jempol belaka. Direktur olahraga mereka, Antonio De Otapio, dilaporkan sudah mulai bergerak. Mereka dikabarkan lagi intens berkomunikasi dengan Arsenal belakangan ini. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak bisa membeli Kiwior secara langsung di musim dingin nanti.
Mereka berencana meminjamnya terlebih dahulu selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Jude Bellingham resmi raih penghargaan Golden Boy 2023. Gelandang Real Madrid dan pemain internasional Inggris Jude Bellingham resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Golden Boy tahun 2023. Hadiah tahunan ini secara luas dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi di sepak bola Eropa untuk pemain berusia di bawah 21 tahun. Bellingham diumumkan sebagai pemenang tahun 2023 pada bulan November. Tetapi secara resmi dianugerahi penghargaan tersebut pada sebuah upacara di Turin pada Senin malam waktu setempat. Pemain sensasional kelahiran Birmingham ini sudah tidak asing lagi dengan komite Golden Boy, karena ia sebelumnya masuk dalam daftar nominasi pada tahun 2021 dan 2022. Namun kalah dari gelandang Barcelona, Pedri dan Gavi pada kedua tahun tersebut. Pratama Arhan dipastikan bakal tinggalkan Tokyo Verdy. Pratama Arhan dipastikan akan meninggalkan Tokyo Verdy setelah kontraknya berakhir. Beberapa klub di dalam dan di luar negeri sudah menantikan tanda tangannya. Kontrak Pratama Arhan akan segera berakhir seiring dengan tuntasnya J2 League 2023. Sudah 2 musim dilalui Arhan di Jepang dengan menit bermain yang sangat minim. Selama 2 musim di J2 League, Arhan cuma mencatat 2 kali penampilan dengan total 66 menit bermain. 2 penampilan juga dicatat Arhan dalam ajang Emperor Cup dengan rincian 200 menit tampil. Setelah dari Verdy, Arhan dipastikan bakal meninggalkan Jepang. Klub-klub dari Indonesia, Asia, hingga ASEAN sudah berbondong-bondong menginginkan jasanya. By MU, Raphael Varane balik ke Prancis di Januari 2024. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Raphael Varane. Sang bek dilaporkan akan kembali ke Prancis di tahun 2024 nanti. Dilansir dari Foot One, Varane bisa cabut di awal tahun nanti. Ada klub Prancis yang dilaporkan berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Varane saat ini masuk dalam daftar belanja Marseille. Raksasa Ligue 1 itu dikabarkan lagi butuh bek tengah baru. Pasalnya, performa lini pertahanan mereka cukup buruk musim ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan keberatan untuk melepaskan Varane ke Marseille. Mereka siap menjualnya apabila Marseille berani membayar harga yang pantas untuk jasa sang bek.